Kalian tahu, dari semua kejadian atau peristiwa kecelakaan di muka bumi ini, ya, yang paling bikin aku penasaran adalah peristiwa kecelakaannya Rizal Fadila ditabrak motor tadi malam. Katanya waktu dia mau pulang ke rumah, mau ke arah Bandung, ya kan, ditabrak motor. Aku mikirnya begini, ya kan, emangnya dia jalan kaki dari Jakarta ke Bandung? Aku yang bodoh atau memang aku lagi dibodoh-bodohi? Tahu nggak kalian? Saking penasarannya aku biar tahu kalian. Ku scroll lah di TikTok, ku scroll di YouTube, ku scroll ya di Google juga ku scroll, ya kan? Rizal Fadila mengalami kecelakaan. Nggak ada. Ku cari di YouTube nggak ada. Ku cari di Google nggak ada. Ku cari juga di Twitter nggak ada. Nggak betul lagi ini pikirku begitu kan? Nggak iya lagi ini berarti aku yang dibodoh-bodohi. Dan tahu nggak kalian? Rasa penasaranku itu bahkan lebih besar daripada rasa penasaranku terhadap kecelakaan kapal Titanic. Tara, Mak Dreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini, kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak? Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi, mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Kalian tahu, dari semua kejadian atau peristiwa kecelakaan di muka bumi ini, ya, yang paling bikin aku penasaran adalah peristiwa kecelakaannya Rizal Fadila ditabrak motor tadi malam. Katanya waktu dia mau pulang ke rumah, mau ke arah Bandung, ya kan, ditabrak motor. Aku mikirnya begini, ya kan, emangnya dia jalan kaki dari Jakarta ke Bandung? Aku yang bodoh atau memang aku lagi dibodoh-bodohi? Tahu nggak kalian? Saking penasarannya aku biar tahu kalian. Ku scroll lah di TikTok, ku scroll di YouTube, ku scroll ya di Google juga ku scroll, ya kan? Rizal Fadila mengalami kecelakaan. Nggak ada. Ku cari di YouTube nggak ada. Ku cari di Google nggak ada. Ku cari juga di Twitter nggak ada. Nggak betul lagi ini pikirku begitu kan? Nggak iya lagi ini berarti aku yang dibodoh-bodohi. Dan tahu nggak kalian? Rasa penasaranku itu bahkan lebih besar daripada rasa penasaranku terhadap kecelakaan kapal Titanic. Tahu kalian kapal Titanic kan? Kan sampai sekarang sebetulnya ya, penyebab kecelakaannya itu kan masih misteri, sangat misterius. Dan bagiku, ya, ini kejadian kecelakaannya Rizal Fadila lebih misterius daripada kecelakaannya kapal Titanic. Bayangkan kalian berapa yang mati di dalam peristiwa kapal Titanic, tapi aku lebih penasaran dengan kecelakaannya si Rizal Fadila. Kenapa kok kebetulan gitu loh? Besoknya mau dipanggil, ya malam ini kecelakaan. Ya nggak bisa kau bilang begitu, Bung. Yang namanya juga kecelakaan itu nggak ingat waktu kapan datang, Bung. Betul, ya kan? Tapi sekarang begini, bukti-buktinya kok nggak ada. Fotonya, videonya. Paling nggak kan ada CCTV. Nggak ada CCTV, Bung, gelap. Oke, nggak ada CCTV, nggak ada saksi. Nggak ada saksi, Pung, lagi sepi. Iya kan?
Coba bayangkan ya, kalau memang si Rizal Fadila betul-betul mengalami kecelakaan, ditabrak motor katanya, ya, coba ada laporannya ke kepolisian yang menyatakan bahwasannya dia itu memang betul-betul ketabrak motor. Enggak ada. Ya, karena apa? Takut dia kalau misalnya dibikin laporan, contohnya udah direkayasanya kian, dia kan dilakukanlah pendalaman, ternyata nggak ada itu ditabrak. Apa nggak makin gawat hukumannya kan begitu? Menipu aparat. Itu aja yang kami harapkan. Coba dulu TPUA. Mana fotonya, mana videonya, mana saksinya. Kan begitu. Kami perlu lihat bukti, jangan cuma kalian aja jago minta bukti foto ijazah Bapak Jokowi. Ini juga mengenai kecelakaannya Rizal Fadila, kami juga pengen lihat. Betulkah atau direkayasa? Kalau memang betul, biar kami semua anak YouTuber Nusantara datang ke Jakarta untuk menjenguk Rizal Fadila. Kan begitu, kami siapkan pun juga ya. Gampang itu, kami tinggal calling Mas Agri sebagai perwakilan. Ya nggak mungkin lah aku terbang jauh-jauh dari Pulau Sumatera ke Jawa cuma untuk menengok manusia satu itu aja. Kayak nggak ada kerjaan lain. Nggak ada kerjaan lain, kenapa kau suruh anak-anak itu bernusantara menjenguk anak-anak itu, anak-anak kau bilang. Mas Agri anak-anak itu kau bilang. Mas Agri itu bapak-bapak itu. Ya paling enggak Mas Agri, ya kan Mas Agri. Setelah itu ada DJ anak jenderal, AR Mahmud, Farm Project sama Khairul Imam. Ya, biar nanti aku minta tolong sama orang itu, ya untuk menjenguk Rizal Fadila. Ya kan gitu. Mas Agri nanti ku sarankan pun sama mereka, ya supaya dibawa buah-buahan gitu. Mas Agri bawa pisang. Ya, AR Mahmud bawa durian. Farm Project bawa bilimbing. Iya kan? Nah, setelah itu DJ anak jenderal bawa nangka. Kayak mana pun bawa nangka untuk yang sakit. Di mana-mana pun pisang itu juga apa namanya? Kalau nggak pisang ya apel pun nggak jeruk. Itu ya buah-buahan ini. Segala nangka mau kau bawa. Datang contohnya Mas Agri kan, Pung aku udah bawa pisang. Ya dari semua buah-buahan itu ya paling enggak pisang itu yang bisa dimakan kan begitu kan. Begitu ku tanya, pisang apa Mas dibeli? Pisang kepok. Mas Agri pisang kepok itu digoreng dulu baru bisa dimakan. Kan begitu ya, udah biar aja capek kali kita menggorengnya itu, biar digorengnya sendiri. Itu pula jawaban Mas Agri, gimana Cuk? Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi ya ini dari video ini ya. Aku mau bilang sama kalian ya. Aku mau challenge dulu ya dari tim kuasa hukumnya Rizal Fadila. Tolong ya, tolong tunjukkan di mana rumah sakitnya supaya kami bisa menjenguk. Kalau bisa sambil podcast. Waktu menjenguk itu kami podcast. Kalau bisa, sekalian bisa jadi narasumber kan begitu. Seru juga tuh kalau kita bisa podcastan sama Rizal Fadila. Asik itu kayaknya. Aku sama Dokter Tifa aja lah. Membahas masalah kesehatan rumah tangga. Aduh. Buktikan kalau Rizal Fadila itu memang betul-betul mengalami kecelakaan. Itu yang kami perlu. Ini enggak, katanya udah ada fotonya. Foto apa? Rupanya foto surat keterangan dokter. Kalau masalah surat keterangan dokter, kami pun juga bisa bikin itu. Iya kan? Tapi periksa dulu itu dokternya itu anaknya Amin Rais enggak? Karena setahuku Amin Rais, anaknya Amin Rais itu dokter apa itu? Beda plastik itu, operasi plastik. Karena kemarin kalau nggak salah dia mengoperasi plastik mukanya siapa? Siapa namanya itu? Ratna Sarumpait. Ya kan? Oh, lupaku.
Coba periksa dulu, entah-entah itu menandatangani surat keterangan dokternya, dokter Tipa. Dokter Tipa. Lupa gue kalau di tengah-tengah mereka ada dokter. Waduh, ya kan? Jadi itu coba yang realnya dulu ya. Coba dilihat dulu mukanya pas lagi pakai perban, kakinya pakai perban, sambil megang tongkat. Jangan dibilang sakit kalau sehat. Jangan kalian bilang kalian itu sehat kalau emang kalian sakit. Itu masalah paling besar di dunia ini. Yang sehat merasa sakit, yang sakit merasa sehat. Aduh, ya kan? Ya jadi ya kalau bisa ya jangan lama-lama lah, karena gimana pun juga tetapnya kau nanti dijemput. Masih ingat nggak kalian video waktu Roy Suryo dipanggil polisi, dibawa dia diseret polisi, masih dipakainya penyangga kepala itu. Ngeri kali bapak-bapak kepolisian ini ya. Udah patah lehernya itu dibawanya pula. Aduh, kayaknya adalah bikin modus itu. Kalau memang betul-betul modusnya seperti itu, berarti sudah fix Roy Suryo yang ngajarin. Kalau ya kan mudah-mudahan kecelakaannya ini benar. Ya, kita berharap kecelakaannya ini benar ya, benar. Gitu loh, ya kan? Jadi harus jelas gitu. Masa nggak ada CCTV, ya kan? Harusnya ada dong CCTV ya, yang menggambarkan dia itu jatuh dari sepeda motor atau ditabrak sepeda motor, atau ketika ditabrak sepeda motor dia terjungkal, tiba-tiba ada truk dari belakang, cus, digilas kepalanya. Kau nggak ngeri kali kau kasih contoh pun. Ya maksudnya ini mengingatkan supaya kalau memang udah nggak ada lagi orangnya, supaya ditagihkan itu jasa harja. Asuransi lumayan. Ya tapi kan ini kan sehat-sehat saja, ya kan? Katanya cuma disenggol motor. Kalau disenggol motor kecil lah itu asuransinya. Iya, yang besar itu lumpuh. Ya kan, patah kaki. Atau tangan misah daripada misah tangannya ini dari badan gitu. Kepala hancur sebelah. Itu lebih tinggi itu asuransinya itu. Aduh, tapi bicara tentang asuransi biar tahu kalian ada pernah kayak gitu ya kan. Jadi ini bapaknya ada temanku ya kan. Dia punya bapak udah tua kali lah, bisa dikatakan ini udah diprediksi umurnya ini kan gitu. Udah sakit-sakitan. Udah ya seumur-umuran si Rizal Fadila inilah. Udah sakit-sakitan, tapi dia nggak pernah bilang seret, adili, Jokowi, nggak pernah dia gitu, ya kan? Jadi udah sakit-sakitan ini. Kau mau kemana? Gue bilang begitu. Mau ke kantor asuransi. Mau ngapain? Biar aku masukkan dulu asuransi bapakku ini. Kayaknya udah nggak lama lagi ini katanya. Ya kan? Jadi nanti gimana kau membayar? Penting nggak apa-apa dibayar, yang penting asuransinya aja dan hidup. Biar gak usah repot nanti pikirnya kayak gitu kan. Nah, tahu nggak kalian? Begitu dimasukkan asuransi bapaknya ini nggak pernah lagi sakit. Habis uang anaknya itu membayar tiap bulan asuransi selama 4 tahun. Alah parah kawan ini bang. Ya, jadi itu dia, dipastikan dulu kecelakaannya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada Habib Rizmon Shihab. Sejak kapan kau panggil dia Habib? Ya, aku panggil dia Habib karena dia itu sempat datang ke rumahnya Habib Rizik Shihab. Iya kan? Sekarang apa sih yang nggak bisa dipalsukan? Ya, masalah apa? Masalah gelar habaib bisa dipalsukan. Masalah apa? Masalah Gus bisa dipalsukan, ya kan? Intinya cuma satu aja, tes DNA. Biar nggak bertanya-tanya orang. Tapi kalau aku yakin ini, kalau si Rizmon ini nggak ada DNA-nya seorang panglima besar, nggak ada.
Tapi ya udahlah, ya kan udah aku bilang ya kan, lama-lama dia bergaul sama Rizik Syihab, berubah marganya. Tadinya Rismon ya RHRS ya kan, Habib Rizik Syihab kan begitu, ini enggak, Habib Rismon Syihab. Aduh, seru ini seru. Jadi begini, kita akan bahas mengenai masalah ijazahnya si Rismon ya. Jadi kan di media sosial kan banyak sudah beredar video-video yang menggambarkan bagaimana Rismon itu sebetulnya ijazahnya palsu ya. Tapi aku minta maaf sama kalian semuanya ya, termasuk kepada konten-konten kreator, tolong dulu ya, ketika kalian itu menyajikan sesuatu kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada penonton kalian ya, tolonglah sajikan dengan penuh tanggung jawab. Tolong berita itu memang betul-betul dipastikan siapa sumbernya, dari mana sumbernya, kapan sumbernya itu, sumber apa namanya daripada kejadian tersebut. Ya, itu harus dipastikan gitu loh. Jangan asal-asalan ya. Jadi begini, kalau bicara tentang ijazahnya si Rismon, aku kan tadi mengatakan di konten sebelumnya itu diduga palsu, diduga palsu ya. Jadi memang kuperhatikan kok makin banyak dokumen yang bertebaran di media sosial. Kan begitu, ada itu dokumen-dokumen yang mengatakan bahwasanya kau itu, si Rismon ini bukan asli gitu loh. Bisa dikatakan ya ijazahnya palsu. Karena apa? Bisa dia dapat S2 dan S3 dalam waktu 1 tahun. Dapat dia 1 tahun, bah. Jujur aja lo aku bilang. Aku entah kenapa asal ngomongin si Rismon ini bawaanku haus saja. Perhatikan aja dia kalau misalnya lagi bikin video klarifikasi, dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Nampak kali panik ya kan. Nah, kembali ke masalah ijazah ya. Jadi kalau bicara tentang ijazah ya, ini masih dipertanyakan ini. Ya, ijazahnya ini memang betul-betul asli atau bukan. Tapi kalau aku sih sampai sekarang ini nggak urusan sih mau asli atau palsu. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya, ya ini asli ya. Jadi minta maaf ya, hati-hati ketika kita ingin berargumentasi dan juga bernarasi di media sosial ya. Nah, kenapa banyak orang mengatakan palsu? Orang itu kan mengambil sumber dari, kalau nggak salah itu namanya, nama FB-nya itu John ya, kalau nggak salah John M. Sinambela ya, sama-sama dari utara, sama. Tapi kliennya banyak yang Jawa. Ya, jadi begini ya, jadi setelah ku perhatikan ya, banyak dokumen ya, dokumen ini, dokumen itu, dokumen ini, dokumen itu ya, semuanya tulisan Jepang. Nggak terlalu ngerti aku. Jadi ada dokumen yang bertebaran ya, yang menyatakan si Rismon ini ijazahnya palsu ya. Ditandailah tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya ijazahnya palsu ya. Tapi aku agak bertanya-tanya gitu loh ya. Kalau memang ijazahnya si Rismon palsu ya, apa berani dia menjadi seorang saksi ahli di persidangan? Kok jadi tepuk tangan kau penguntuk si Rismon? Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, alasanku menyaksikannya itu. Jadi kacau aku. Tahu enggak kalian kenapa aku ngantuk? Ya, sekarang ini jam 12:30. Ya, ini jam 12:30 ini. Ya, waktunya sebetulnya kami istirahat, kami korbankan ya untuk menyajikan sesuatu yang yang sedap untuk kalian dengar ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke masalah dokumen. Banyak dokumen-dokumen itu ada yang berbahasa Inggris, ada yang sudah ditranslatekan dalam bahasa Indonesia, dan ada masih asli dokumennya itu di dalam bahasa Jepang. Kan begitu. Nah, setelah ku perhatikan ya, setelah ku pelototin satu-satu ya, ini agak menyaksikan ini ya. Entah-entah ini ijazahnya si Rismon ini asli gitu loh, asli. Cuman kenapa bisa beredar ya video yang mengatakan bahwasannya ijazahnya itu palsu ya? Bisa dikatakan mungkin yang pertama itu bisa jadi ya. Yang kedua
ya mungkin saja itu tidak terjadi. Karena apa? Semuanya kan melalui proses kan begitu ya, semuanya melalui proses. Ya, ada perkuliahan, setelah itu ada susun skripsi untuk S1, setelah itu ada disertasi, ada tesis dan segala macam kan begitu. Nah, sekarang ya kalau berbicara tentang keaslian atau palsunya ijazahnya si Rismond ya, kita harus fair. Kenapa bilang ya? Kita tuntut ya supaya Rismond dan kawan-kawan dan juga Roy Suryo ya dan teman-temannya itu kita tuntut sampai mereka ya kan, jangan cuma data ya yang kalian ambil ya dari media sosial, tapi harus ada data pembandingnya. Apa itu? Ya ada ijazah aslinya sebagai pembanding. Begitu juga ini yang kita lihat ini kan sebetulnya ini kan pendapat dari mereka dan juga ijazah yang memang ada namanya si Rismond di situ. Tapi kan kita nggak tahu itu ijazah palsu ya atau ijazah itu memang sengaja direkayasa karena memang situasinya sedang panas gitu. Kita nggak tahu ya. Nah, yang penting sekarang kita gunakan akal sehat kita aja. Nah, itu dia. Sedangkan John M. Sinambela ya orang pertama kali yang merilis ya mengenai ijazah palsu yang sebetulnya beliau itu nggak ada sebut nama sih, tapi arahnya sepertinya ke apa namanya siapa ya mau ku bilang ya, arah-arahnya ke Rismond. Ke siapa lagi? Ya kan ini menurutku ya, menurutku walaupun postingannya belum tentu itu menyinggung ke si Rismond kan begitu. Itu dia ya. Terus yang berikutnya yang bikin aku agak kurang percaya kawan ini ijazahnya palsu. Sampai sekarang ya belum ada klarifikasi atau pernyataan resmi dari seorang Rismond yang mengatakan bahwasanya dia tidak lagi ya yang menyatakan bahwasanya dia itu memang ijazahnya itu dibuat-buat. Aku ngomong apa sih tadi? Kok belepotan ya? Biasa, ya kan, lagi ngeblank ini biar tahu kalian. Memikirkan nasib dan bangsa ini. Maksudnya begini ya, maksudnya sampai sekarang belum ada dari pihak Rismond yang menyatakan bahwasannya ijazahnya itu asli gitu, belum ada sanggahan gitu. Yang kita tahu yang tunggu-tunggu itu sanggahan. Tapi mungkin Rismond juga melihat bahwasannya ini nggak perlu disanggah ini, karena apa? Ini akan buang-buang waktu. Nah, hati-hati untuk konten kreator dan juga masyarakat ya. Ketika menyebarkan berita-berita seperti itu, harus dipastikan berita itu akurat. Itu dia. Jadi kalau misalnya satu berita tidak benar kalian sebarkan, ya takutnya itu bakalan jadi hoax. Gitu dia ya. Itu bicara tentang ijazahnya Rismond ya. Jadi kalau kalian tanya sama Bung Parbelak, bagaimana menurut Bung masalah ijazahnya si Rismond? Aku nggak berani bilang itu benar, itu asli atau palsu. Gitu dia. Terlepas dari apa tingkah lakunya di bangsa ini ya. Ini kan kita kan bicara tentang apanya ijazahnya ya. Jadi kalau mereka tuntut ijazah Bapak Joko Widodo, kita tuntut juga ijazahnya si Rismond. Gitu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, itu adalah opening dari acara kita malam ini. Openingnya Pung. Jadi ini mau masuk yang serius deh. Serius. Yang tadi itu cuma opening gitu. Pung udah 21 menit loh Pung. Masa openingnya 21 menit? Gak peduli aku. Itulah Pung Parbelak. Kalau opening selalu 20 menit. Kontennya 20 menit. Kalau bisa pulang juga nanti 20 menit yang akan datang. Sekarang begini, sadar enggak kalian ya? Ketika Bapak Joko Widodo melaporkan ya beberapa orang ya dari pihak Rismond CS ya, di saat yang bersamaan juga para purnawirawan melemahkan serangan. Kalian perhatikan nggak? Ya coba ya sekarang ya
apa namanya, hanya sekedar berisik-berisik kecil aja gitu loh masalah apa namanya purnawirawan ya. Udah nggak lagi gitu loh. Begitu juga masalah orang-orang ini ya, masalah apa namanya penudingan ijazah palsu ya. Kalian perhatikan ya, sudah mulai tenang karena apa? Udah banyak yang ditangkap. Banyak yang mau ditangkap, bukan banyak yang ditangkap. Banyak yang mau ditangkap. Itu dia. Ya jadi seolah-olah kayaknya mereka memang bekerja sama gitu loh untuk bikin gaduh. Yang sebelah sini menyerang Bapak Joko Widodo, yang sebelah sini menyerang Gibran gitu ya. Jadi mereka itu beranggapan bahwasanya Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran itu bisa dipengaruhi ya, sehingga mereka itu tidak campur tangan lagi dengan urusan negara dan juga tidak menjabat lagi menjadi wakil presiden. Siapa gantinya? Ada kemarin itu ku tengok ada video ya kan, entah siapa yang dibilang kawan ini. Dibilangnya lah si siapa namanya itu? Aduh, lupa aku. Nggak ingat lagi, itu udah lewat lah, itu lewat. Ya, jadi begini ya. Jadi ku bilang sama kalian, kalau bicara tentang apa namanya masalah purnawirawan ini ya, kita bisa lihat sekarang purnawirawan sudah mulai adem ayem kan begitu. Begitu juga yang siapa ini, yang kubunya si Rizwan Ces ini sekarang itu udah adem aja, nggak terlalu ribut-ribut lagi karena mereka harus menjaga lisan. Menjaga lisan. Tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang ya, tertangkap sudah masternya buzzer beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi bagi kalian yang ingin tahu ya, apa yang dilakukan buzzer tersebut, kepada siapa buzzer tersebut terafiliasi, dan berapa uang yang diterima dari buzzer tersebut, siapa pemberi daripada uang dari pemberi uang untuk buzzer tersebut, nanti kedepannya akan kita bahas. Itu dia. Tapi tidak tahu tak kenapa orang ini ya kan, selalu banyak kali yang bilang Opung Parbela buzzer. Dari mana buzzernya? Ya, coba perhatikan kalian, buzzer itu dibayar loh. Aku lihat angkanya itu 600 juta. Mak, ngeri kali 600 juta. Bisa beli apa itu? 600 juta, sebentar dulu. 600 juta kayaknya, bayangin 600 juta. Kalau miliar kayaknya enggak lah, ya 600 juta itu ya. Jadi hati-hati ya untuk kalian-kalian para buzzer ya. Memang betul-betul kalian dipelihara dari uang haram ya. Satu-satu kalian akan diangkat. Nah, kalau nggak mau diangkat, bikin film kayak Denny Siregar. Aduh, Denny Siregar udah bikin film dia sekarang. Laris pula itu. Kenapa sih nggak dari dulu aja kok jadi bikin film? Ngapain kok jadi musuh bagi banyak orang? Aduh, ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbela. Ya udah berapa menit ini? Aduh, kalau ku berhentikan sekarang 24 menit ya kan. Merepek lah nanti teman-temannya. Di japrinya aku satu persatu itu. Cepat kali selesainya video yang kemarin gitu. Ya, jadi itulah dulu ya mengenai Rizal Fadila dan juga mengenai si Raymond ya, si Rismon. Nampaknya udah jam kantuk ini. Alah, yalah. Mana ini kopi pun nggak ada, air putih terus. Ya, jadi aku mau sampaikan sama kalian, berhati-hatilah dalam menyerap informasi dan berhati-hatilah untuk menyebarkan informasi. Ya, jadi jangan pernah kita malah jadi agennya hoax. Itu dia ya. Siapa sih buzzer, siapa sih itu Bung? Yang kena tangkap itu dia terima uang 600 sekian juta. Aduh, luar biasa ya. Pokoknya bukan Opung Parbela. Oke?
Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat koclak. Selalu mengocok perut kita semua. Jadi, walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang peristiwa yang katanya kecelakaan Rizal Fadilah. Tapi, sebagaimana biasa, Opung tak pernah puas dengan informasi setengah matang. Ia mulai dengan mempertanyakan logika di balik kecelakaan tersebut. Bagaimana mungkin seseorang yang pulang dari Jakarta ke Bandung malah jalan kaki sampai bisa ditabrak motor? Dalam tradisi berpikir kritis, pertanyaan seperti ini menjadi dasar dari metode Socratic questioning, di mana kita menggali kebenaran bukan dari apa yang dikatakan, melainkan dari celah dalam nalar yang digunakan. Opung lalu menyatakan bahwa ia sudah mencari berita tentang kecelakaan tersebut di TikTok, YouTube, Google, sampai Twitter, tapi tidak menemukan satu pun jejak digital yang relevan. Ini mencerminkan prinsip dasar dalam jurnalisme investigatif. Follow the evidence. Tidak adanya dokumentasi visual atau laporan resmi membuatnya ragu. Seperti pepatah bilang, tak ada asap kalau tak ada api. Tapi dalam kasus ini, Opung justru melihat ada asap yang terlalu tebal, tapi apinya entah di mana. Ia juga menggunakan analogi yang sangat menarik dengan menyamakan rasa penasarannya terhadap kecelakaan Rizal lebih besar daripada rasa penasaran terhadap tenggelamnya kapal Titanic. Ini hiperbola yang sengaja dibangun sebagai satire sosial, sebuah bentuk dark humor yang sering dipakai dalam wacana publik untuk mengungkap absurditas. Ketika logika publik dibenturkan dengan kebetulan malam sebelum pemanggilan oleh polisi, publik wajar menjadi curiga. Karena seperti kata pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Tak berhenti di situ, Opung juga menyindir absennya bukti medis yang konkret. Tidak ada foto luka, tidak ada rekaman CCTV, bahkan tidak ada saksi. Ia meminta surat keterangan dokter ditunjukkan, tetapi kemudian menyindir bahwa surat dokter pun bisa dibikin-bikin. Apalagi jika ditandatangani oleh dokter-dokter yang punya afiliasi politis. Ini sebetulnya menggambarkan betapa pentingnya independensi dalam dunia profesi, bahwa ketika profesi digunakan untuk membenarkan narasi, integritas profesi itu mulai goyah. Dalam etika profesionalisme, hal ini bisa disebut sebagai bentuk conflict of interest. Yang membuat narasi Opung makin hidup adalah idenya untuk mengirimkan rombongan YouTuber Nusantara untuk menjenguk Rizal Fadilah secara langsung. Tapi ini bukan sekadar aksi sosial, ini bentuk fact-checking, verifikasi langsung ke lapangan. Bahkan, ia menyarankan agar proses menjenguk itu sekaligus dijadikan sesi podcast. Ini mencerminkan prinsip jurnalisme partisipatif, di mana publik tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga ikut serta dalam memverifikasinya. Dalam bagian lain, Opung mulai bergeser ke isu lama yang belum reda, dugaan ijazah palsu Rismon. Tapi ia tidak asal tuding. Opung dengan cerdas membangun framing bahwa informasi di media sosial harus diverifikasi. Ia mengingatkan kita semua, termasuk sesama konten kreator, untuk berhati-hati menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ini selaras dengan prinsip do no harm dalam kode etik jurnalistik. Menyebarkan informasi palsu tidak hanya merusak reputasi seseorang, tapi bisa menjadi bahan fitnah yang menghancurkan tatanan sosial. Namun demikian, Opung tetap menyoroti kejanggalan-kejanggalan dalam riwayat pendidikan Rismon. Salah satunya soal waktu tempuh S2 dan S3 yang terlalu cepat. Ini bukan hal sepele. Dalam sistem pendidikan tinggi global,
Meraih gelar magister dan doktor membutuhkan waktu bertahun-tahun, belum termasuk publikasi ilmiah dan sidang akademik. Ketika semua itu bisa selesai dalam setahun, wajar publik bertanya-tanya, ini gelar akademik atau gelar tiba-tiba? Tak lupa, Opung kembali mengajak kita menggunakan akal sehat. Dalam konteks disinformasi, ajakan ini sangat penting. Karena saat informasi datang bertubi-tubi, seringkali kita kehilangan kemampuan untuk memilah mana yang fakta, mana yang manipulasi. Dalam teori media, ini disebut sebagai information overload, di mana publik menjadi pasif dan mudah diarahkan. Opung, dengan segala kekocakannya, justru tampil sebagai benteng nalar. Ia tidak memaksa audiens percaya, tetapi memancing mereka untuk berpikir. Menjelang akhir, Opung menyentil soal buzzer dan pengaruh uang dalam narasi publik. Ia menyebut angka fantastis 600 juta yang konon diterima seorang buzzer. Ini bukan hanya satir ekonomi, tapi juga peringatan bahwa informasi di era digital bukan hanya soal kebenaran, tapi juga soal siapa yang membayar. Dalam teori komunikasi politik, ini masuk dalam ranah manufacturing consent, di mana opini publik dikonstruksi oleh kekuatan modal. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.